Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang kami hormati, Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 yang kami muliakan dan kami banggakan, hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan yang penuh berkah dan penuh kebaikan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti suatu kajian yang sangat penting, dan ini kajian jarang diadakan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, amin, dan memberikan petunjuk kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami biasanya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini ke daerah-daerah. Jadi ke hulu sungai itu ada 6 benua, kemudian ke daerah pinggiran laut itu ada 5 benua di sana. Yang sudah melaksanakan ada beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah, alhamdulillah. Kemudian juga kami sampaikan bahwasanya sebenarnya adalah ini salah satu kegiatan dari kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Tarjih. Hanya saja karena pimpinan masjid atau pimpinan cabang atau ketua masjid Al-Jihad meminta kita untuk menyampaikan materi ini, maka insya Allah akan kita sampaikan secara detail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita ketahui bersama bahwasanya di Al-Jihad ini sudah terbentuk tim pemandian, artinya sudah spesialis pemandian jenazah di masjid yang kita cintai ini, dan tentunya sudah berpengalaman sekali bagaimana cara pelaksanaan pemandian di masjid yang kita cintai ini. Kami hanya membagi pengalaman saja dan membagi keilmuan kita supaya kita tahu bersama-sama sesuai dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Buku yang kami ambil ini dari pengarangnya adalah Bapak Haji Abdul Muin Jabri, Abdul Hamid Qadri, tokoh Muhammadiyah pertama di Kalimantan Selatan. Artinya beliau adalah pendiri Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Langsung pada inti kajian kita pada sore hari ini. Kalau kita membaca buku ini secara keseluruhan, mungkin setelah kita bedah semuanya tidak akan cukup setengah hari. Saya biasanya melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah itu minimal setengah hari baru selesai, karena teori dan praktek kita laksanakan. Langsung pada intinya saja, silakan Bapak Ibu ambil bukunya yang sudah menerima bukunya. Inti dari kajian kita adalah cara memandikan jenazah. Mohon maaf yang sudah senior-senior. Pada halaman 36 referensi dari buku ini sesuai dengan putusan tarjih yang kebetulan saya bawa itu buku-bukunya. Silahkan nanti kita kalau ingin membaca
buka kitab Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Himpunan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian kitab penyelenggaraan jenazah sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan juga saya membawa buku dari tokoh ulama termasyhur dari Samarinda, Kalimantan Timur. Juga saya bawa bukunya yang isinya kurang lebih seperti yang punya kita fotokopikan ini. Artinya kita melaksanakan kajian ini berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya manusia yang sudah mati itu, yang sudah tidak bernyawa itu, wajiblah kita segerakan, yaitu kita segerakan memandikannya, kemudian mengkafannya, mensolatkan dan menguburnya. Orang yang menjadi juru mandi itu adalah orang yang paling mulia, tapi ada syarat-syaratnya yang harus kita laksanakan. Dalam menjadi juru mandi, tidak boleh membicarakan aib dari si mayat, apapun keadaan mayat itu. Itu yang paling dijaga oleh seorang juru mandi. Dan tidak boleh menceritakan kepada keluarganya, juga tidak boleh, kecuali kepada suami atau istrinya, karena dia lebih tahu dari keadaan suami atau istrinya. Itu pun kalau ditanya, tapi kalau diceritakan tidak. Kecuali kita boleh berbagi pengalaman tentang keadaan-keadaan mayat yang kita mandikan ketika perilaku-perilaku si mayat itu masih hidup. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang mungkin pernah saya alami juga. Saya pernah memandikan jenazah yang tidak bisa diapa-apain, artinya itu tangannya ini kaku Bu masih. Padahal dia baru meninggal. Tangannya ini tetap seperti ini, kemudian mau diluruskan juga nggak bisa, mau diangkat juga nggak bisa, tetap dia keras. Seakan-akan dia menarik dan mau memukul saya. Dan juga kakinya juga pernah mau menendang. Kita kan mau bersihin kakinya kan mengangkat, padahal tidak kita lepas, tapi dia langsung bluk gitu, seperti dia mau menendang kita. Nah, kalau menceritakan hal-hal yang seperti itu boleh saja, agar nanti kita berjaga-jaga dengan kehidupan atau perilaku orang itu. Bahkan saya pernah memandikan itu yang sampai 2 jam nggak selesai, tetap di dalam, mohon maaf, tuburnya itu selalu keluar cairan kuning. Nah, ternyata semasa hidupnya dia adalah seorang yang pemabuk, penjudi, obat-obatan, pencuri, sehingga konsumsi obat terlarang itu sampai akhir hayatnya pun, sampai akhir hidupnya pun masih dia konsumsi, sehingga mengeluarkan cairan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memandikan jenazah mayit, ia laksanakan amanahnya dan ia tidak sebarkan apa yang ada pada mayat itu, keluarlah dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari ibunya. Artinya dosa-dosa kita diampuni. Syarat-syarat menjadi seorang pemandi jenazah: pertama, harus ada keilmuannya. Artinya kita paham bagaimana cara memandikannya dan bagaimana cara mengkafan. Karena 2 ini yang sangat penting. Kalau mensolatkan, semua orang bisa mensolatkan. Menguburkan juga orang-orang tertentu saja. Paling-paling tukang tabuk kubur yang harus mengetahui cara menabuk kuburnya atau cara menggali kubur.
Tapi yang lebih vital adalah cara memandikan dan mengkafan. Nah, ulun akan jelaskan secara rinci dari segi ini. Yang pertama perlu kita perhatikan, orang yang memandikan jenazah itu haruslah balik atau berakal. Jadi nggak boleh anak-anak memandikan jenazah. Yang kedua, kuat fisiknya dan mental. Ada orang yang kuat fisik tapi mental nggak kuat, nggak tahan melihat mayat, nggak tahan melihat jenazah. Pertama kali saya memandikan jenazah waktu tahun 90-an, itu tangan saya gemetar sekali. Kenapa gemetar? Pertama kali megang mayat. Jadi nggak ada orang langsung hai memandikan jenazah, itu nggak ada, nggak bakalan. Pasti orang punya pengalaman tersendiri ketika menyentuh mayat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua hal ini sangat penting. Karena apabila tidak mengetahui tata cara pemandian jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita lakukan adalah semuanya sia-sia, tertolak. Lebih-lebih jenazah ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini sangat kita perhatikan. Mempersiapkan perlengkapan terlebih dahulu. Satu, tempat pemandian. Sama-sama kita ketahui bahwa Al-Jihad ini sudah mempunyai tempat pemandian yang sangat bagus dan bahkan sangat mewah. Kalau di kampung-kampung paling kita menyediakan ruangan atau kamar untuk memandikan jenazah. Kita siapkan horden yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kemudian air-airnya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tempat mandi ini supaya disediakan kamar khusus di suatu tempat dalam rumah, dipilihkan tempat yang lantainya renggang. Sekarang orang sudah menyediakan namanya takungan pemandian, ya kan, biasanya sudah disediakan takungan pemandian. Di zaman dulu orang memandikan jenazah ini pakai alat pandal atau pakai selemek. Ada yang dipakai gedang pisang, potong-potongan, ada 5-7 gedang pisang, dipotong-potong sesuai keperluan. Dan ada juga zaman dulu itu orang memandikan dengan cara berduduk berselang ginca. Artinya saling berhadapan, mayatnya ditaruh di atas kaki kita, buhunjur. Ya, kita buhunjur. Nah, seperti itu. Itu prakteknya tergantung kenyamanan saja. Nah, kemudian dibuatlah tabir sekelilingnya. Kalau tidak punya kamar pemandian seperti yang di Al-Jihad ini, letakkan mayat itu dengan arah kaki menghadap ke kiblat. Jadi ini misalnya, mohon maaf saya pinjam mikrofon yang itu. Ya. Terima kasih. Ini anggaplah kepala dan kita hadapkan kakinya ke sana. Ini kakinya ke sana. Dan ini syarat wajib. Tidak boleh dihadapkan ke tempat lain. Jadi kepala menghadap ke sana dengan kaki menginjak ke arah kiblat. Begitu juga meletakkan mayat ketika baru selesai meninggal. Kalau di rumah sakit itu langsung dibawa ke rumah. Di rumah itu diletakkanlah seperti ini. Si yang pertama kali melihat jenazah itu meninggal, tolong dibuka matanya, ya, tolong dibuka matanya. Dilihat matanya. Apabila masih terbelalak, tolong langsung dirapatkan. Langsung dirapatkan. Yang pertama kali menyaksikan kalau jenazah itu meninggal di hadapan. Nah, maka dari itu kita kalau misalnya diantar jenazah ke sini,
Kalau ada masih keluarganya atau petugas yang mengangkat, nanti dibuka dulu kepalanya ya, ditutup matanya. Itu yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita memandikan. Nanti kita porong buka tanya jawab. Sudah paham? Saya sudah paham. Ini kita malah dulu. Ini Pak, kita juga ada pengkaderan, jadi kita kelewatkan ini nanti sayang Pak. Nggih. Ditolong aja. Mohon maaf bagi yang belum tahu sama sekali, kan kita juga perlu pengkaderan. Yang kedua, siapkan air terlebih dahulu. Siapkan air terlebih dahulu. Air yang disiapkan adalah, ini kan Pak dari awal Pak kita menyiapkan dari air. Kalau sini udah tahu, memang nanti kita praktek Pak, sebentar aja. Kita siapkan air terlebih dahulu. Air bersih, air sabun, dan air kapur barus. Jadi 3 air ini yang penting disiapkan, dan itu wajib disiapkan. Ya. Kita kan biasanya sudah tahu di sini. Nah, dari yang belum tahu, mohon maaf, kita arahkan seperti itu terus. Nah, kemudian kain mandi, artinya kain penutup mayat. Kain penutup mayat. Ketika kain itu untuk dipakai memandikan, usahakanlah kain itu tembus air. Tembus air. Nah, jadi seperti itu. Tembus air. Tapi tidak terlalu terang, Bu. Tidak terlalu terlihat badannya. Nah, kemudian kalau alat-alat pemandian yang lain kita sudah siap. Seperti gayung, bangku kecil, serbuk, kemudian kapas, lidi dan segalanya itu sudah disiapkan biasanya. Nah, setelah itu sudah siap semuanya, maka kita langsung kepada tata cara pemandian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. 1. Cara memandikan jenazah itu ada 3 macam. Yang harus kita laksanakan itu ada 3. Ya. 1, itu namanya mandi istinja. Yang kedua itu mandi bersih. Yang ketiga itu mandi witir. Cuma 3 ini. Yang pertama mandi istinja, yang kedua mandi bersih, yang ketiga mandi witir. Pertama, mandi istinja. Mandi istinja itu adalah membersihkan bagian tubuh si jenazah, si mayat, pada bagian-bagian kemaluannya saja. Itu mandi istinja, sampai bersih sebersih-bersihnya. Dan hal ini biasa dilakukan beriringan dengan mandi bersih untuk menyingkat waktu. Tapi kalau dalam mandi junub, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, ini persamaannya di situ. Di dalam mandi junub kita sehari-hari, itu mandi istinja dengan mandi bersih tidak bisa dibarengkan, tidak bisa diimbayakan. Ya, tidak bisa diimbaikan. Itu bedanya dengan mandi jenazah dengan mandi kita mandi junub. Nah, mandi istinja adalah mandi yang membersihkan sekitaran kemaluannya. Bagaimana adabnya, Bu, memandikan jenazah seperti ini? Jenazah yang dimandikan tidak boleh terlihat auratnya, walau hanya sedikit. Di mana batas aurat laki-laki dan perempuan? Aurat laki-laki adalah ketika mandi dari pusat bagian atas kurang lebih 2 jari sampai bagian lutut. Itu aurat laki-laki. Jadi hanya itu yang boleh tertutup dengan rapat, tidak boleh dilihat sekalipun oleh si tukang mandi. Ini yang perlu kita perhatikan.
saya keraskan di mana saya menyampaikan materi ini, tolong kalau memandikan jenazah jangan sampai terlihat auratnya. Bahkan si pemandi jenazah pun tidak boleh melihat auratnya, apalagi membuka dengan sengaja. Aurat perempuan batasnya dari bahu sini ketika memandikan jenazah itu. Beda dengan mandi junub ya. Beda dengan kita mandi biasa. Nah, auratnya dari bahu sampai kaki. Bagian mata kaki. Jadi kakinya boleh terlihat karena telapak kakinya harus terlihat. Jadi itu. Dan aurat-aurat ini tidak boleh terbuka saat memandikan jenazah. Baik ketika kita membersihkannya. Ini kehati-hatian kita dan adab dari kita sebagai pemandi jenazah. Nah, dalam mandi istinja kita gosok itu bagian kemaluannya dengan merenggangkan kaki sedikit. Mohon maaf, untuk laki-laki bisa diangkat bagian belakangnya sambil diurut urutnya untuk mengeluarkan isi-isinya, kotoran-kotoran yang masih kotor di dalamnya atau yang masih tertinggal. Ibu-ibu juga seperti itu. Jadi diangkat dulu bahunya, Bu, dimiringkan seperti ini. Ini kan anggap kiblat di sana, Ibu ya, biar lebih jelas. Kita naikkan sedikit dulu. Kita urut. Tolong diurut perutnya. Sambil dibersihkan bagian kemaluannya. Membersihkan kemaluannya itu bukan dari bawah, tapi dari atas. Dari atas dulu, dari muara kemaluannya itu digosok. Kemudian dibersihkan di tengah bagian sela-sela kiri dan kanan dengan lembut dan tidak boleh kasar. Baru setelah bersih itu baru bagian dubur. Mohon maaf, bagian dubur dan bagian bawah dubur. Dan itu tidak boleh dilihat, Bu. Tidak boleh dilihat. Karena aurat sudah kita tutup. Jadi kita memasukkan tangan kita ke bagian kemaluan dan ke bagian tuburnya, kita gosok. Kita gosok pakai sabun dan kita raba-raba saja. Kita tahu bagian-bagian yang mana yang perlu kita perhatikan. Kita laki-laki memandikan mayat laki-laki, pasti tahu kan bagian-bagiannya yang perlu kita gosok, dan situ biasanya daki, ada tertinggal daki-dakinya. Perempuan juga tahu bagian-bagian perempuan yang mana yang harus dia bersihkan. Nah, hanya boleh meraba-raba. Mohon maaf, ada misalnya sampai menusuk bagian dubur, mohon maaf, dilarang. Dan jangan sampai itu dilakukan. Kalau pian melakukan hal itu, maka kita sudah tidak beradab terhadap mayat. Nah, itu bagian mandi istinja. Setelah selesai mandi istinja, setelah semuanya bersih, ada cara pengecekan yang biasanya dilakukan. Ini baru mandi istinja ya, Bu ya. Baru mandi istinja. Belum lagi nanti mandi bersih dan mandi ganjil. Nah, setelah selesai mandi istinja, barulah kita cek bagian kemaluannya itu, terutama bagian dubur. Apakah bagian duburnya itu sudah bersih atau tidak? Ambil sarung tangan, masukkan ke tangan kiri, jangan tangan kanan ya. Ingat, tangan kiri, jangan sampai tangan kanan. Tangan kiri, bagian telunjuk kita masukkan ke sarung tangan yang biasanya sudah kayak gini. Nah, berbentuk kayak gini kan biasanya. Sebelum kita masukkan, kita basahi dulu, Bu. Basahin dulu. Ibu-ibu kan sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu. Basahin dulu. Basah, baru kita ambil tangan kita tadi, kita masukkan ke paling bawah bagian pantatnya. Kita gesek ke atas, Bu. Tidak boleh ditusuk. Digesek saja, Bu. Kakinya direnggangkan sedikit. Gesek bagian bawahnya ke atas. Dan dilihat saja apakah masih ada warna-warna yang selain dari warna putih itu.
Makanya kalau memandikan itu diutamakan sarung tangannya warna putih, tidak warna kuning, tidak warna hitam dan warna yang lainnya, supaya kelihatan kotoran itu. Kita lihat saja, tidak perlu sampai dicium. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu namanya kalau sampai Anda mencium itu, Anda tidak beradab dengan mayat. Dan di dalam tuntunan Himpunan Tarjih Muhammadiyah tidak ada menganjurkan sampai mencium kotoran itu. Itu pun kalau ada kotorannya, cukup dilihat saja. Cukup dilihat saja. Dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang memandikan biasanya itu sudah hafal tentang keadaan kebersihan dari dubur itu. Karena kita kalau masih licin itu berarti masih ada kotoran. Tapi kalau udah kasar itu pasti nggak ada lagi kotoran di situ. Ini hanya memastikan apakah itu bersih atau tidak. Selesai sampai di situ, baru kita lanjutkan dengan mandi bersih. Mandi bersih adalah mandi bebas. Namun yang perlu kita ketahui bersama adalah ketika kita melakukan penyiraman pertama yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah ambil air secukupnya. Siram pertama kali yang disiram adalah anggota bagian wudunya. Jadi tidak diwudukan jenazah itu. Tidak diwudukan. Mohon maaf, saya pernah memandikan jenazah di hulu sungai. Kebetulan bergabung dengan orang-orang yang, mohon maaf, yang tidak sependapat dengan kita. Dia wudukan dulu jenazah itu. Tidak diwudukan. Jadi penyiramannya adalah tempat pertama kali yang kita pakai wudu biasanya apa? Muka. Berarti kita nyiram muka terlebih dahulu. Siram muka terlebih dahulu, maka si pemandi jenazah ini mencuci mukanya. Baru tangan kanan, baru tangan kiri. Muka itu sudah termasuk kepala, baru kaki. Setelah itu silahkan sampean bebas mencucinya, memandikannya, mau seperti apapun silahkan. Nah, dengan ketentuan si pemandi jenazah ini dengan jumlah yang disesuaikan oleh tim pemandi jenazah. Tuntunan yang benar itu adalah paling banyak memandikan jenazah itu 5 sampai 7. 3, 5, 7. Biasanya yang paling enak itu 5. Karena kenapa jadi kita milih 5? Karena 5 itu untuk mengangkat nanti memiringkan ketika mandi witir. Mandi witir itu harus dimiringkan loh, Bu. Dan mandi bersih juga dimiringkan. Nah, mandi bersih setelah kita selesai menyiram bagian-bagian wudu, silahkan bebas sampean. Tapi bagian yang mandi istinjati tidak perlu lagi disiram karena sudah bersih. Dan tidak perlu kita gosok lagi. Nanti ada bagian akhir baru kita cek lagi setelah kita selesai mandi bersih untuk menghadapi mandi witir. Selesai itu, kita bersihkan semuanya di sela-sela kuku, ketiak, mata, hidung. Boleh kita membawa ini pengorek, pengorek hidung ya biasanya. Boleh, silakan. Untuk membersihkan bagian telinganya, bagian ini telinga, kemudian mata. Ini jangan lupa Bapak Ibu, yang paling terpenting nih. Di bagian sini biasanya banyak daki-daki. Dan juga di bagian belakang telinga. Jangan sampai itu terlupakan. Dan juga ini dari bagian telapak tangan itu banyak daki. Padahal dia nggak megang apa-apa kan. Tapi begitu kita bersihkan, daki ini banyak di sini. Daripada di sini biasanya lebih sedikit. Telapak tangan itu banyak. Nah, jadi kita bersihkan, di mandi bersih itulah yang menentukan nanti jenazah itu bersih atau tidaknya. Di mandi bersih itu kita bersihkan semua kuku-kukunya. Kalau kukunya panjang, terserah mau dipotong atau tidak. Biasanya tidak usah dipotong. Tapi kita bersihkan bagian kukunya dengan kapas ataupun dengan apa saja. Nah, seperti itu. Ingat, di dalam memandikan jenazah itu, anggota pemandian jenazah tidak boleh bercakap, apalagi bersenda gurau. Yang boleh berbicara itu adalah si pemandu jenazah, si pemandu pemandian itu.
Makanya dalam tim itu ada dibentuk si pemandu. Pemandu inilah yang mengatur-ngatur untuk menyiram-nyiram bagian-bagian mayat itu. Dan bahkan si pemandu jenazah ini, si imam jenazah ini, si imam pemandian ini, dia bertanggung jawab tentang kebersihan dari si jenazah. Nah itu, jadi berat ini yang jadi imam ini, yang jadi imam dalam pemandian itu. Bahkan nanti dia yang akan mencek kebersihan daripada dubur dan kemaluannya. Setelah bersih semuanya, boleh nanti di dalam pemandian bersih itu, dalam mandi bersih itu, diangkat kembali jenazahnya, dimiringkan, digosok lagi. Boleh diangkat lagi sedikit sambil perutnya diurut. Kemudian dimiringkan. Ingat, memiringkan itu dari pertama itu dari arah kanan ke kiri. Miringkan. Nah, ini gunanya si pemandi jenazah itu ada 5 orang. Jadi 2 orang memiringkan, 2 orang menggosok bagian belakang. Sedangkan si pemimpin atau imamnya tetap berada di atas kepalanya. Di atas kepala dia berdiri di sini. Karena dia akan melihat bagian-bagian mana yang bersih. Dan dia boleh berjalan-jalan sampai ke belakang. Tapi ingat, ketika memiringkan, aurat tetap tertutup. Itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Aurat tetap tertutup, jangan sampai, mohon maaf, pantatnya terlihat. Ya, sedih kita melihat kayak gitu. Kita ketika mandi, kalau lihat pantat kita terlihat bagaimana? Malu disaksikan oleh malaikat. Malu. Malaikat itu malu, Bu, menyaksikan kalau kita mandi dalam, mohon maaf, dalam keadaan telanjang. Itu yang banyak ulun saksikan di mana-mana, Bu, ketika kita berbagi pengalaman dengan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun praktek pemandian jenazah. Kemarin di Rantau juga kami sharing dengan ibu-ibu. Bagaimana, Bu, kalau mayatnya, jenazahnya gendut atau lambak atau besar? Kainnya bagaimana? Nggak cukup kalau selembar kain. Kita pakai 2 kain kan bisa. Separuh-separuh kan bisa. Atau kita tarik sedikit biar tertutup belakangnya. Kemudian miringkan lagi sebelah kiri ke kanan. Bersihkanlah bagian-bagian itu semuanya dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Selesai sudah mandi bersih, satu tadi mandi istinja, kemudian mandi bersih. Nah, sebelum itu baru kita lanjutkan dengan mandi witir. Nah, ini yang bagian sangat penting juga, penutup mandi. Nah, pada bagian mandi witir ini, sebelum kita melaksanakan mandi witir, untuk terakhir kali mencek kebersihan dari jenazah itu, maka disiramlah dulu air semuanya, siram air seluruhnya siram air. Selesai sudah, dicek kembali bagian mandi istinja tadi, yaitu, mohon maaf Bapak Ibu, tuburnya kita cek kembali, kita ranggangkan kembali, lalu kita siram lagi dengan air bersih sampai bersih. Kita ambil lagi tadi sarung tangan yang bersih, kita kasihkan lagi seperti tadi, baru kita cek kembali apakah sudah bersih atau tidak. Apabila masih ada kotoran yang masih tertinggal di situ, masih tersisa, maka kita cukup mengulangi mandi istinja saja. Tidak perlu mengulangi mandi bersih. Artinya bagian-bagian yang kotor itu saja yang perlu kita gosok kembali. Sambil diurut urutnya hingga kotorannya hilang. Nah, itu sampai di situ. Baru kita lanjutkan dengan mandi ganjil. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Nah, mandi ganjil yang harus kita perhatikan adalah menyiapkan 3 macam air dan mengetahui bagian mana saja yang disiram dengan air sabun,
dengan air bersih, dengan air kapur barus. Ada 5 bagian yang disiram, ada juga hanya 3 bagian yang disiram dengan air tersebut. Dan jumlah penyiramannya juga diatur. Jadi pertama kali yang harus kita ketahui adalah tempat-tempat yang disiram dengan air itu. Dan cara penyiramannya adalah tersambung. Artinya tidak boleh putus-putus. Ini misalnya jenazah seperti ini, mohon maaf. Kita siram jenazah ini dengan mandi witir. Mandi witir itu 2 macam cara penyiramannya, Bu. 1, cara yang pertama 5 yang harus kita siram dengan 3 macam air itu. 1 bagian tengah, ya, ingat mulai bagian tengah sampai ke ujung kaki. Jadi dari atas ini misalnya kita punya cebok yang besar atau yang airnya banyak, maka kita selesaikan sini, dari ujung sini sampai ke sini, selesaikan 1 penyiraman saja. Apabila tidak cukup airnya, maka boleh disambung dari sini. Ini misalnya 1 cebok kita siram ke sini. Nah, ini melanjutkan yang di bawah ini menyiram lagi. Jadi seperti itu. Maka namanya 1 penyiraman. Ya. 1 penyiraman. Tidak boleh putus. Dari tengah dulu. Tengah dulu, baru kanan, bagian kanan. Baru kiri. Ya, yang semacam ini. Baru miring ke kanan, dari ke kiri, dari kanan ke kiri. Miringkan jenazahnya. Siram dengan air tadi. Baru miring ke kiri. Nah, itu penyiraman cara yang pertama. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi penyiraman tempat-tempat yang disiram itu ada 5 macam. Dengan cara yang pertama ini. Bagian tengah, kanan, kiri, miring kanan ke kiri, miring kiri ke kanan. 5 tempat yang disiram. Cara yang kedua ini lebih mudah. Siram bagian tengah, bagian kanan, bagian kiri tanpa dimiringkan. Kebiasaannya paling banyak itu yang dipakai adalah cara yang kedua. Jadi 2 macam bola. Nah, sekali lagi saya ulangi. Ada 2 cara penyiraman, yang mana pian mau pakai? Bagian tengah, kanan, kiri, miring kanan, miring kiri. 5 macam. Yang kedua, tengah, kanan, kiri tanpa memiringkan jenazah itu. Setelah paham ini, itu kita lakukan semua air nanti. Semua air yang kita sediakan. Setelah kita paham tempat-tempat penyiraman, baru kita memahami jumlah penyiraman itu. Nah, ini yang penting. Jadi semua pemandian jenazah yang ada di dalam ruangan itu harus paham. Harus mengerti. Jangan sampai paling kada 1 orang yang tahu hal itu. Yaitu si pemandu tadi. Atau imam dari pemandian itu. Bagian mana saja atau berapa kali yang disiram? Pertama, ibu silahkan buka halaman 43. Itu kan yang 1 tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali penyiraman. Ada yang 3. Kita pakai yang praktis saja, Bu, supaya lebih cepat. Nah, ada cara penyiraman itu. Yang penyiraman pertama, ingat tadi ya, setiap sekali menyiram itu dihitung 1 dari ujung kepala bagian tengah sampai ke ujung kaki. Makanya kakinya dirapatkan. Selesai. Penyiraman sebelah kiri
itu dari samping kepala, bukan samping bahu. Atau mohon maaf, kanan dulu. Bagian tengah, cara menyiramnya adalah dari kepala, dari tumbuh rambut Bu ya, dari kepala ya, sampai terus ke tengah. Mohon maaf, dari sini. Dari sini terus saja ke tengah, nggak usah ke kiri kanan, sampai ujung kaki selesai, habis airnya. Jangan sampai air tadi bertinggalan. Kalau ibu sini masih sampai sini masih ada airnya, habiskan. Itu satu Bu, satu penyiraman namanya. Kemudian bagian kanan yang tadi kita ngambil hanya yang bagian cara yang kedua, menyiramkannya bukan dari bahu, tapi dari sebelah kiri kepala. Nih Bu, kiri kepala, tidak dari tengah, kiri kepala, bagian kanan kepala, maaf, bagian kanan kepala. Bagian kanan kita siram terus sampai ke bahu, turun sampai ke ujung kaki. Bagian kanan. Baru bagian kiri kita siram dari arah miring samping kepalanya. Sebelah kiri. Terus sampai ke bahunya, terus sampai ke ujung kaki. Begitulah seterusnya. Sesuai dengan hitungan yang ditentukan nantinya. Sampai sudah dipahami ya? Kalau sudah paham, mungkin yang belum pernah ikut memandikan juga harus dimengerti. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanyakan lagi. Nah itu namanya satu penyiraman. Apabila kita lakukan Bu, satu kali di sini, kemudian satu kali di kanan, satu kali di kiri, itu namanya baru satu dapat kita. Baru satu dapat. Kalau orang mandi 9 berarti 9 kali nyiram pian. Nah di situ. Nanti ada yang ringkasannya. Sampai di situ kita pahami dulu ya. Teruskan. Ada yang tata cara penyiramannya itu, yang pertama dilakukan dengan air sabun. Jadi kita siram pertama kali jenazah itu dengan air sabun. Nih, kita mau ambil yang mana tadi Bu? Mau ngambil yang cara pertama atau cara yang kedua? Misalnya kita ngambil cara yang pertama 5 kali ya. Itu satu-satu Bu, satu-satu. Sekali di sini air sabun, sekali di kanan, sekali di kiri, kemudian sekali miring dari kanan ke kiri, sekali dari miring kiri ke kanan. 5 kali penyiraman dalam satu air, itu baru satu dapatnya. Nah, baru kita lanjutkan dengan air apa nih nomor 2? Air biasa. Lakukan lagi seperti tadi Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Air biasa. Kemudian dilanjutkan lagi yang ketiga, air sabun. Nih ada bukunya nih, halaman 43. Air sabun. 1, 2, 3, 4 miring, siram lagi, 5 miring, siram lagi. Itu cara yang pertama. Sampai pada curahan yang ke-7 itu, halaman 44. Sampai selesai. Dan pada bagian akhir disiram dengan air kapur baru cuma 1 kali saja. 1, 2, 3, 4 miring ke kiri, 5. Maka selesailah ibu sudah memandikan jenazah. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian di situ ada jenis mandi 3, mandi 5, mandi 7. Bagaimana itu maksudnya Bapak Ibu? Tadi kan kita sudah paham tempat yang disiram dan cara penyiramannya. Sekarang kita memasuki jumlah menyiramnya itu berapa kali. Melakukan hal itu berapa kali. Jadi kalau kita lengkap dari nomor 1 sampai nomor 7 itu baru dihitung mandi 1 Bu. Nah, baru dihitung mandi 1. Halaman 43 bagian bawah, mandi 3. Ini harus nanti praktek supaya nyaman untuk praktek Pak. Perbuatlah 1 dengan air sabun,
dengan air biasa, dan yang ketiga dengan air kapur barus. Kemudian mandi 5, perbuatlah dengan air sabun, air biasa dengan air biasa, baru air kapur barus. Mandi 7, perbuatlah hal yang demikian itu, penyiraman tadi, yang pertama dengan air sabun, air biasa, air sabun, air biasa, baru air kapur barus. Begini Bu, belum jelaskan. Baru pada bagian akhir, nanti terakhir penutup. Caranya adalah seperti ini. Kalau ibu menyiram dengan mandi 3, jadi ibu menyiram dari sini. Air biasa dulu, serut sekali selesai. Yang pakai cara yang 5 tadi. Satu putaran itu ingat 5 kali penyiraman. Satu putaran 5 kali penyiraman. Ibu lakukan itu 1 air sabun 5 kali penyiraman. Kemudian dengan air biasa 5 kali penyiraman, 5 titik yang disiram. Kemudian dengan air kapur barus juga 5 kali. Selesai Bu. Cara memandikannya cuma 5. Nah itu 5 kali. Jadi 5 kali dengan air sabun, 5 kali dengan air biasa, 5 kali dengan air kapur barus. Atau misalnya memilih cara yang kedua, ini lebih banyak ibu menyiramnya, bapak-bapak lebih banyak menyiramnya. Yang pertama ibu siram dengan air sabun 5 titik tadi. Kemudian yang kedua dengan air biasa dengan di 5 titik tadi. Kemudian air biasa lagi 5 titik tadi, air biasa lagi dengan 5 titik tadi, 5 titik penyiraman. Baru terakhir 5 kali lagi dengan air kapur barus. Itu banyak Bu, mandi 5. Makin pian mandi 7 makin banyak nyiramnya. Jadi maka dipilihlah dengan cara yang kedua, lebih praktis dan lebih menghemat waktu. Ini yang biasanya dilaksanakan oleh semua para juru mandi. Dan ini sangat mudah. Caranya adalah seperti ini. Ini jenazah sudah siap kita mandi witir, selesai sudah mandi istinja, mandi bersih sudah selesai, cek kebersihannya sudah selesai, maka kita siap untuk mandi witir. Cara yang kedua ini yang paling mudah dan paling cepat. Caranya bagaimana? Nih, jenazah sudah siap, sudah bersih semuanya. Mandi witir, namanya mandi witir. Cara penyiramannya adalah dengan air sabun 3 kali. Ingat tadi, cara menyiramnya tidak boleh terputus. Itu yang harus kita perhatikan. Tidak boleh terputus. Dan auratnya kembalikan seperti kita waktu pertama kali memandikan. Artinya dirapikan. Auratnya sampai terbuka. Disiram dari sini, dari ujung kepalanya sampai ke ujung kaki, bagian tengah 3 kali dengan air sabun. 3 kali dengan air sabun. 1, 2, 3. Selesai. Baru bagian kanan. Air sabun masih ya. 1, ingat menyiramnya bagian kanan itu dari bagian kanan kepalanya. Dari sini. Terus ke tangannya, jangan sampai tangannya tidak kena. Ke bagian tangan, bagian dada, terus sampai bagian kaki sebelah kanan. Sampai habis. Sebanyak 3 kali. Di tengah tadi 3 kali, di kanan 3 kali, di kiri juga 3 kali. Sama dengan bagian kanan itu, dari samping kepala sampai ujung kaki 3 kali. Dengan air sabun. Nah 1. Ini yang paling mudah. 1 sudah. Yang kedua dengan air biasa. 3 kali. Ya, ingat jangan sampai putus. 3 kali. Baru bagian kanan 3 kali. Bagian kiri 3 kali. Baru ambil terakhir air kapur barus. 3 kali di tengah. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri, selesai. Praktis Bu, ini yang paling praktis. Dan ini gerak cepat. Dan ini tuntunan.
Jadi ibu silakan mau milih yang mana. Misalnya jenazah cuma satu aja, ibu santai-santai aja, pilih cara yang lain, yang 5 tadi. Nanti dimiringkan ke kiri, dimiringkan ke kanan terakhirnya. Bedanya itu aja, Bu. Tapi itu hanya satu-satu nyiramnya, Bu, enggak 3. Cuma satu-satu. Sekali, kanan sekali, kiri sekali, miringkan ke kanan, ke kiri sekali, miringkan ke kiri sekali. Itu cuma satu-satu. Kalau ini 3 langsung. Dan itu airnya bergantian. Nanti pertama pian air sabun. Air sabun terus, kemudian air biasa, ada lagi air sabun. Kalau yang 7 itu, baru air biasa baru kapur harus 7 kali penyiraman. Yang terakhir tadi cuman langsung 3 kali. Di tengah 3 kali, di kanan 3 kali, di kiri 3 kali tanpa memiringkan jenazahnya. Itu sudah selesai. Baru pian handuki. Praktis. Jadi kalau kita kerjakan, Bu, dari awal waktu mandi istinja, kemudian baru mandi bersih, anggap mandi istinja itu paling lama 10 menit. Paling lama 5 menit pun kalau pian bergerak itu sendiri saja, bagian istinja itu kan bagian kemaluannya saja, Bu. 5 menit pun itu sudah bersih, Bu. Sampai 5 menit pian mandi itu, kada bersih, jamin. Mandi bersih itu 5 menit. Apalagi pian boleh menggabungkan antara mandi istinja dengan mandi bersih. Jadi sekitar 10 menit selesai sudah mandi bersih dengan mandi istinja. Selanjutnya kan tinggal mandi witir. Tinggal kita cek bagian kemaluannya, ternyata sudah bersih, mandi witir langsung. Mandi witirnya kita pakai dengan cara yang kedua tadi. Yang 3 kali sini, 3 kali kanan, 3 kali kiri, selesai. Kain kafannya sudah ada yang menyiapkan. Saya mohon maaf, Bu, ya, kalau memandikan jenazah itu paling lama saya 30 menit sama kafan-kafannya. Kecuali jenazah yang bermasalah. Seperti jenazah yang tabrakan. Kemudian jenazah yang bermasalah tadi itu yang keluar terus kotorannya enggak berhenti karena dari hidupnya sudah bermasalah. Diperlihatkan Allah ketika kita memandikan. Itulah ujian bagi si tukang mandi agar menjaga aib itu. Karena nanti ada yang bertakun, kayak apa tadi kan apa jadi laos memandikan sampai 2 jam. Jar itu. Nah, itu yang kita jaga. Tidak boleh kita membuka itu. Nah, tinggal setelah itu baru kita kafan. Nah, selesai sudah. Jadi itu aja sebenarnya. Cara yang kedua inilah yang paling mudah dan paling banyak dipakai. Baru kita kafan. Siapkan kain kafan. Saya bawa nih, kalau saya praktek biasanya saya bawa kain kafan. Tapi karena sini sudah senior semuanya, sudah tahu kain kafannya. Kalau mohon maaf ya, kalau di daerah Banu 5, Banu 6 tuh harus kita bawa alat praktek, alat peraga. Ada yang menyediakan kain kafannya itu beserta dengan perlengkapan lain seperti kapas dan bubuk cendana. Akan biasanya seperti itu. Nah, itu hanya kebiasaan, Bu, tidak masalah. Itu tidak dipakai nggak apa-apa. Mau dipakai silahkan. Tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat juga. Yang ada mudarat dan manfaat adalah hanya amal seseorang. Jadi silahkan kalau pakai itu. Biasanya untuk laki-laki yang wajib disediakan ada 3 lapis kain. Cara mengkafan bagaimana, Bu? Cara mengkafan tetap posisi mayat itu dalam keadaan menginjak arah kiblat. Ini anggap kakinya ya, tetap menginjak arah kiblat. Jadi posisi mengkafan itu tetap tidak merubah posisi waktu memandikan. Pokoknya setelah jenazah itu diletakkan siap untuk dimandikan, posisinya tetap seperti ini, tidak boleh dirubah sedikit pun. Sampai selesai mengkafan baru diangkat untuk disolatkan, baru itu boleh dirubah. Nah, laki-laki itu disediakanlah 3 lapis kain. Kain pertama 1, 2, 3. Sebelum meletakkan kain itu, sediakanlah dulu pengikat
Namanya tali apa ya itu? Tali pocong. Tali pocong. Dulu dalam hadis Nabi ada 2 macam tali itu. Ada yang berjumlah 7. Jadi ada yang 7, ada yang 5. Tapi kebanyakan para ulama memakai yang 5. Di mana saja diletakkan? Satu di bagian tengah, di bagian pinggul. Yang kedua di bagian tangannya. Tangan ini kan, nanti saya terangkan ya, kenapa tangan itu dikiam atau tidak. Di bagian tangan, atau orang bilang di bagian dada. Yang kedua di bagian dada. Kemudian yang ketiga di bagian lutut. Yang keempat di bagian ujung kaki. Dan yang terakhir di bagian ujung kepala. Cara mengikatnya juga ada caranya, Bu. Nah, terus 3 lapis kita siapkan kainnya. Sebelumnya sudah kita pasang tali-tali itu sesuai dengan keperluannya, panjangnya seperti apa, sesuai ukuran tubuhnya, ya. Jangan talinya handap, ukuran awaknya gondol benar, atau tepaling mandak tali, nang handap diandak di parut, nang panjang diandak di ujung batis. Nah, paling tepat diperhatikan, diukur dulu. Yang paling panjang itu di tengah. Nah, selesai, baru kita siapkan untuk laki-laki, itu namanya celana, tapi tidak berbentuk celana, hanya berbentuk kain seperti ini. Kita lipat, kemudian di atasnya ini kita kasih bubuk cendana, atau silahkan mau sama kapas-kapasnya silahkan. Ini ada celana namanya. Baru nanti kita taruh paling atas. Jadi begitu mayat ditaruh di situ, maka kita tinggal melingkup celana itu. Kain-kain yang pian ampar tadi, sebelum pian ampar, boleh pian masukkan di setiap celah-celah kain itu bubuk cendana. Untuk apa itu bubuk cendana itu, Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk menghilangkan bau dan tetap air itu tidak meresap keluar kalau ada bau. Tapi pian kalau ada nanti masalah yang baunya tidak mau hilang, kemudian tidak mau berhenti keluar dari dubur, itu ulun ada resepnya nanti di akhir acara, nanti ulun padahkan. Nah, selesai itu, maka taruhlah jenazah di situ. Ingat, tetap menghadap ke arah kiblat kakinya. Taruh, baru kita pakaikan celananya. Pakaikan celananya terlebih dulu, tanpa membuka auratnya. Ingat, auratnya tanpa dibuka. Setelah itu, baru kita lingkup kain itu. Nah, ini yang paling penting. Dari mana sebenarnya melingkup kain yang didahulukan? Kemarin 4 tahun yang lalu saya mengikuti pelatihan penyenggar jenazah se-Indonesia di Yogyakarta, di Kaliurang, dekat Gunung Merapi. Ada 2 pendapat. Ada yang mengikuti tangan waktu qiyam, ada yang dari kanan ke kiri. Ternyata situ dibahas secara detail, Bapak Ibu. Hadis-hadisnya keluar. Yang benar adalah dari arah kanan ke kiri. Ya. Kan kain kan terbentang kayak gini. Mohon maaf, saya taruh di kantung. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini jenazah, kepalanya di situ. Ini kaki menghadap ke arah kiblat. Ini kain. Anggaplah kain ini 3 lapis ya. Ini selapis saja. Kita selimutkan kain ini satu persatu. Kemarin juga sempat didebatkan sekaligus, tapi yang lebih jelas itu tergantung kemanfaatannya. Dari hadisnya ada. Jadi kain itu kita lingkup dari sebelah kanan bahunya. Ini bahu kanan kan? Lingkupkan sampai ke ujung kaki. Lingkupkan dari atas sini, lingkup terus sampai ke ujung kaki. Bukan dari tengah. Mohon maaf ya. Bukan dari tengah. Dari sini dulu kita lingkupkan terus baru ke tengah sampai ke ujung kaki. Sudah terlingkup semuanya sampai kainnya itu habis. Kita sampai kilim, jurang ulu sungai itu dikilim ke bawah. Baru kiri. Kita lingkupkan.
Nah, jadi seperti ini bentuknya. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu? Dari arah kanan ke kiri, baru kiri ke kanan. Itu yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kain yang kedua sampai ketiga. Tetap caranya seperti itu. Dari sini lingkup lagi sampai ke sini sampai selesai. Yang di ujung ini menahan kainnya, menarik. Yang di ujung ini juga menarik, jadi kencang. Jadi di lingkup sini kencang. Kencang. Itu untuk laki-laki ya, laki-laki. Selesai sudah? Selesai. Baru diikat. Ikat dari mana ikatnya? Mengikatnya, jurang ikat sisit. Ikat sisit itu, buhulnya itu di sebelah kiri. Ini sebelah kiri nih. Nah, jadi mengikatnya nih nggak ada tali ya. Jadi ikat bentang talinya, ikat sini. Sini. Yang perlu duluan diikat adalah bagian yang terkuat biasanya itu di bagian dada. Jadi ini dulu udah diikat nih. Tali pertama kan di atas, tali yang kedua di sini. Jadi ini diikat duluan agar tidak bergoyang tangannya. Boleh dikiamkan tangannya, boleh juga diluruskan. Apabila mayat itu sudah dalam keadaan lurus, tangannya, mohon maaf, tangannya sudah lurus, Bu. Dari awal dia sudah lurus kayak ini tangannya. Nggak perlu dikiamkan. Cukup pian luruskan tangannya, taruh di atas paha. Baru pian inikan, apa namanya? Pian lingkup kainnya. Nggak perlu, itu harus dikiamkan. Tapi tangannya keras sudah. Nggak perlu. Taruh aja di paha. Jadi boleh dua cara ini. Nggak boleh dikerasakan. Harus dikiam. Tidak. Tidak. Ini dua cara yang dibolehkan oleh syariat. Nah, kecuali harus diluruskan, enggak juga. Kalau memang sudah dia berkiam dari awal dia meninggalkan udah keras, tetap aja dikiamkan. Dua cara ini boleh dipakai. Nah, selesai sudah cara pengkafan untuk laki-laki. Untuk perempuan itu kainnya juga 3. Tapi satunya buat kerudung 1, kemudian penutup dada sampai ke ujung kaki. Ada yang biasanya berupa penggalan, dipenggal, maksudnya dipenggal itu kan ibu-ibu yang lebih tahu ya, dibikin seperti sarung ya Bu ya, seperti sarung, kayak rok itu ya, 1, kemudian baru nanti penutup dadanya 1, baru jilbabnya 1, kan biasanya telakung namanya ya Bu ya, telakung. Dibentuk seperti ibu-ibu berjilbab itu dengan cara itu biasanya. Atau boleh juga ibu-ibu kain yang sepotong tadi 2 wajib dikenakan di bawah situ dengan mohon maaf tali yang sudah tersedia ya Bu ya, sudah siap tali paling bawah, jangan lupa tali paling bawah. Sudah siap 2 kain tadi, baru ibu pakaikan apa namanya nih, roknya. Ada juga yang berbentuk seperti jubah ini. Tapi di sininya berbelah. Kiri kanannya kan berbelah Bu ya. Nah, jadi mohon maaf mungkin seperti ini. Nah, nanti di sini di bahunya dilubangi kan, di kepalanya dia kan dilubang. Jadi begitu dilipat ke dalam sini, masukkan dari arah kepalanya kan, langsung terlipat dia. Nah, sudah terlipat dari sini baru kita pakaikan roknya biasanya kan. Baru terakhir jilbabnya. Di jilbab itulah ibu-ibu yang saya muliakan, ada nanti wanita itu yang mempunyai rambut panjang. Ya kan, orang bahari itu biasanya rambutnya panjang ya Bu ya. Rambut panjang itu harus kita pintal Bu, tidak boleh berurai. Cara pemintalannya adalah ada 2 cara. Rambutnya itu dibagi 3. 1 yang panjang tadi dibagi 3 Bu ya. Dibagi 3. Ulun ini Bu ya, walaupun laki-laki nih, jadi dibagi 3. Dibagi 3 gitu ya. Di sini 1 bagian, di tengah 1 bagian, di kiri 1 bagian. Baru ibu puntal yang 1 bagian di tengah tadi dibulatin, berbentuk bulat itu kayak apa ya? Kayak per Bu ya. Andak di kepalanya. Nah, bagian tengah. Jadi anak di kepalanya sini,
Dipintal, namanya dipintal ya. Kalau orang Jawa itu dipintal ya. Nah, pintal rambutnya yang tengah, yang bagi 3 tadi, pintal, masukkan sini, bulat. Nah, setelah di tengah, baru di kanan. Dipintal lagi, dibulat lagi di kanan, handak sini. Yang kiri, dibulatin lagi kayak kayak sok kendaraan tuh, handak sini. Jadi 3 pintalan di kepalanya, baru pian kasih jilbab. Atau rambut yang dibagi 3 tadi juga boleh dijadikan 1. Dianyam kayak titik sendura tuh, Bu. Nah, yang panjang tuh ya. Rambutnya itu panjang tapi dibagi 3, baru dianyam kayak wadai bepulas lah, Bu, namanya tuh. Dipulas kayak itu dibagi 3. Nah, dibagi 3. Nah, dianyam sepanjangnya sampai panjang. Baru pian bulatin kayak sok kendaraan tadi. Pian bulatin taruh sini. Nah, tempel sini. Seperti itu. Kalau kita melihat itu kayak punuk orang sekarang pakai jilbab itu kayak apa, Bu? Yang ada benjolan di sini tuh, Bu. Nah, itu kayak punuk itu. Jadi rambutnya tuh dibagi 3 dulu, baru dijadikan 1, dianyam, baru dipuntal lagi, anyaman tadi dijadikan bulat kayak gitu, baru tempel di sini. Jadi sambil menempel, Ibu di sini. Nah, tangannya gini putar, taruh. Seperti itu. Jadi ada 2 cara itu. Silahkan cara yang mana pian pakai, boleh. Nah, selesai sudah, Bu, pengkapanan selesai, cara memandikan selesai, sudah selesai. Kalau kita menemukan masalah ketika memandikan, Bapak Ibu, kotoran tidak mau habis keluarnya, maka Ibu cukup mengambil 1 kapas sebesar yang diperlukan, ditabur di situ, di kapas, di atas kapas itu bubuk cendana. Kemudian ditutupkan lagi dengan kapas 1, tabur lagi, Bu, itu wewangian. Wewangian itu bisa, Bu, kopi, kalau kopi hitam, jangan kopi susu yang diminum bapak-bapak itu lain. Itu malah harum nanti, bau kopi jenajahnya. Kopi hitam bubuk yang tumbuk itu, Bu. Kopi tubruk gajah itu. Tubruk. Itu ditaburkan, Bu, di atas kapas tadi. Pian tutupkan ke yang cairan tadi tidak mau berhenti keluarnya. Tutup aja. Kalau masih juga, Bu, berbau, pian sediakan panili yang bubuk itu ya, Bu ya. Panili bubuk. Bubuk itu kayak botol, kayak apa ya, bulat-bulat kecil kayak uang logam itu kan wadahnya. Nah, itu, Bu, teteskan atau taburkan di atas kapas tadi, campur dengan bubuk cendana. Kalau bubuk cendana nggak ada, kopi, tabur situ, jadi baunya hilang dan cairannya tidak akan keluar lagi kalau dengan kopi itu. Dan kalau di sungai dulu patuk buntal, Bu, di pinggang langsung cari kopi, tapalan kopi, darah ada keluar lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau ada masalah, kalau memang kita temukan, Bu, pasti ada pian pernah nemukan. Cairan atau kotoran dari dubur itu nggak pernah berhenti keluar. Demikian apa yang ulun sampaikan dari segi pemandian dan pengkafanan. Jenazah mudah-mudahan ini bisa diterima dengan jelas dan bisa dipahami. Untuk kurang jelasnya nanti silahkan kita kalau mau praktek, silahkan nanti praktek di lapangan. Karena sudah kita punyai tempat dan alatnya. Saya kalau di luar daerah itu harus membawa alat, karena di sana mereka tidak memiliki alat. Kalau ibu-ibu kan silahkan. Nanti silahkan yang mau bergabung itu ibu-ibu terutama, belajarlah sama mereka yang sudah senior. Juga bapak-bapak yang baru bergabung dengan grup pemandian jenazah, silahkan nanti belajar sama yang sudah senior. Dengan panutan, dengan tata cara yang sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah, sesuai dengan buku yang saya berikan ke pian-pian itu. Kalau kurang nanti fotokopi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Saya beri waktu untuk 2 menit bertanya sebelum kita akhiri. Kalau ada yang kurang jelas mengenai pemandian dan hitungannya itu nanti kita secara khusus belajar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Ulun anggap semuanya sudah paham dan bermanfaat. Ustaz Hamdani, sudah ya?
Ini yang mungkin kami sampaikan. Dari saya mengucapkan terima kasih lagi kepada pengurus Masjid Al-Jihad yang memberikan kesempatan kepada kami, dan saya di sini juga mewakili dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Tarjih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.